Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba masuklah seorang manusia, lalu Nabi berkata, sebentar lagi akan muncul penghuni sorga. Seluruh sahabat penasaran, siapa gerangan ini? Sahabat ini membayangkan pribadi-pribadi Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Ternyata siapa yang masuk? Dialah manusia biasa, warna hitam, dia tenteng sendalnya. Semua sahabat melihatnya, orang biasa saja. Yang berikutnya hari kedua begitu lagi. Nabi berkata, sebentar lagi akan muncul penghuni sorga. Seluruh sahabat melihat ke pintu. Ternyata yang muncul masih orang yang sama. Dan hari ketiga pun demikian. Masih orang yang sama. Lalu penasaranlah para sahabat. Salah satu di antara mereka Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar penasaran, ada apa gerangan? Apa amalan orang ini kok dijamin Rasulullah masuk ke dalam sorga? Lalu Abdullah bin Umar mengikutinya, ingin mengetahui di mana rumahnya. Setelah mendapati rumah, Abdullah bin Umar kemudian esok malam menuju ke rumah ini dan bertamu. Assalamualaikum ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini masuk, masuklah ini. Lalu Abdullah bin Umar berkata, wahai saudaraku, bolehkah saya menginap di rumahmu? Kenapa? Saya diusir oleh istri saya. Boleh saya nginap? Silakan, nginaplah Abdullah bin Umar. Malam pertama Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Sahabat yang dijamin masuk surga ini cuma tidur-tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Sholat duha maksud saya. Sahabat ini hanya duduk-duduk. Sore hari Abdullah bin Umar tadarus. Orang yang dijamin masuk surga pun ini cuma melihatnya. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Ini orang cuma tidur. Akhirnya Abdullah bin Umar punya kesimpulan. Ini sepertinya lebih banyak amal kebaikan saya dari orang ini. Lalu Abdullah bin Umar mendatangi orang yang dijamin masuk surga dan berterus terang. Saudaraku, sebenarnya saya bukan diusir oleh istri saya sehingga saya nginap di sini. Terus ada apa? Saya mau lihat amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah menjaminmu masuk surga. Kata sahabat yang dijamin masuk surga ini, ya tidak, kau lihatlah. Sepertinya lebih banyak amalmu dari saya. Kau bangun sholat tahajud, saya cuma tidur. Kau tadarusan, aku menontonmu. Kau sholat duha, aku duduk-duduk saja. Lebih banyak amal kebaikan yang kau lakukan. Lalu Abdullah bin Umar kemudian berkata, kalau begitu saya pamit dulu. Pamitlah Abdullah bin Umar. Belum jauh dipanggil lagi sama orang ini. Abdullah bin Umar, tal. Abdullah bin Umar, sini dulu. Ada apa? Ada satu yang saya lupa. Apa gerangan? Ada kebiasaan saya, sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Setiap malam. Ya Allah, ampuni dosa orang yang telah menyakitiku hari ini. Maafkan mereka yang telah menghinaku hari ini. Karena aku telah memaafkan mereka sebelum saya tidur. Mendengar ini Abdullah bin Umar lalu berkata, Allahu Akbar. Inilah sebabnya Anda dijamin Allah masuk surga. Kenapa? Tidak semua pribadi muslim mampu bersifat seperti ini. Orang belum minta maaf, Anda telah memaafkan. Hikmah di balik kisah sederhana ini. Menjadi pribadi pemaaf, itulah orang-orang yang spesial di bulan suci Ramadan ini. Akhir Ramadan, kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan orang, tetapi setelah memaafkan, dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Maknanya, ada tetangga saya, teman kerja saya, pernah menyakiti, menghina saya, mengambil hak saya. Lalu saya memaafkannya. Itu hanya pribadi yang memaafkan. Tapi yang menakjubkan adalah bukan hanya memaafkan, tapi setelah itu dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Sesungguhnya dalam Al-Quran beberapa kali Allah mengucapkan dan mengulang-ulang, Innallaha yuhibbut tawabina. Saya mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Inilah innallaha yang paling sering diulang-ulang oleh Allah. Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang-orang yang bersuci, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Tapi Allah lebih mencintai Innallaha yuhibbul mukhlisin.
Allah mencintai orang-orang yang bukan hanya memaafkan, tapi berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh, dihina, disakiti ketika di Taif, dilempari, lalu datang mereka Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah perintahkan kepadaku, berdoa kau Muhammad, aku angkat bukit ini, saya lemparkan kepada mereka. Kira-kira kalau saya dasat, saya dikepung, dihancurkan. Tiba-tiba datang tentara satu peleton. Gimana Ustaz? Hancurkan. Tapi Nabi tidak. Nabi lalu berkata, ya Allah, kalau engkau ingin mendengarku, maka saya berdoa, maafkan mereka. Mereka menyakitiku karena mereka tidak tahu apa yang aku berikan. Bulan suci Ramadan harusnya menjadikan kita pribadi-pribadi yang mukhlisin. Bukan hanya memaafkan orang yang melukai perasaan kita, tapi lebih dari itu, berbuat baik kepada mereka, membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Inilah pribadi yang menakjubkan, pribadi yang spesial, yaitu orang-orang yang bersifat mukhlisin. Terima kasih, semoga Anda manfaat. Saya Dasat Latif untuk TVRI Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.